Oke, Pak. Baik. Selamat malam Pak. Ya. Oke, selamat malam Pak Selamat Asri. malam Pak Frans. Selamat malam Pak Bagaimana Asri. kabar Pak malam ini? Kabar baik, Pak. Ya. Iya. Oke, baik ya. Iya. Boleh. Malam ini kita akan mendiskusikan mengenai tugas kita di LMS tentang membuat tabel data siswa Iya. terkait dengan data tabungan yang sudah kita buka di LMS. Saya buka dulu LMS-nya Pak. Iya, Pak. Terkait tugas kolaborasi penyelesaian proyek modul 2 penguatan kompetensi elemen informatika. Di sini ada tabel deskripsi proyek. Kita akan membahas tentang judul proyek tabungan sampah di sekolah. Di sini kita akan diberikan deskripsi kasus dari siswa SMP Merdeka ya, yang sudah dibiasakan memilah sampah di rumah masing-masing. Terus ada beberapa hal yang disampaikan di dalam deskripsi kasus ini, bahwa sampah yang terkumpul akan diambil oleh pengepul dan ditukar dengan uang sejumlah tertentu dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, kertas kardus bekas itu harganya Rp3.000 per kilogram. Botol plastik 2.500 per kilogram. Selanjutnya, siswa akan mendapatkan predikat berdasar jumlah tabungan yang dikumpulkannya dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, tabungan yang lebih besar atau sama dengan 500.000 itu predikat gold. Tabungan yang 200.000 atau lebih kecil atau sama dengan tabungan atau lebih kecil dari 500.000 predikatnya silver. Kemudian yang ketiga, tabungan yang lebih kecil dari 200.000 predikat bronze. Di sini kita diberikan tugas untuk membantu bendahara kelas mencatat dan mengolah data sampai disetorkan setiap anak di kelas, sehingga pada akhir bulan ketiga menghasilkan informasi berikut. Pertama, rata-rata setiap jenis sampah yang dikumpulkan seluruh siswa. Yang kedua, jumlah uang yang dia tabung setiap siswa. Kemudian predikat jumlah tabungan setiap siswa. Yang keempat, jumlah tabungan yang paling banyak. Yang kelima, jumlah tabungan yang paling sedikit. Yang keenam, rata-rata tabungan siswa. Kemudian ada tantangan di sini Pak Frans. Kita diberikan tantangan, buatlah juga rekapitulasi jumlah data siswa yang memiliki tabungan dengan predikat gold, silver, dan bronze. Petunjuknya di sini gunakan fungsi countif. Kegiatan pengolahan data ini dilakukan secara plug, jadi kita gunakan aplikasi. Selanjutnya, luaran proyek. Yang pertama, lembar kerja spreadsheet yang berisi tabel siswa, tabel data siswa yang sampai yang disetorkannya. Yang kedua, fungsi yang diletakkan pada sel yang sesuai untuk menghitung rata-rata, menghitung jumlah uang, menampilkan predikat tabungan, menampilkan jumlah tabungan, menampilkan jumlah tabungan yang paling banyak dan sedikit, menampilkan rata-rata tabungan, dan kemudian tantangan yaitu menampilkan rekapitulasi jumlah data siswa yang memiliki tabungan dengan predikat gold, silver, dan bronze dengan menggunakan fungsi countif. Kedua, video presentasi yang menjelaskan langkah-langkah untuk menghasilkan lembar yang menjadi luaran satu video diunggah di YouTube. Baik, saya share screen untuk kita diskusikan bersama Pak Frans. Oke, baik. Dari lembar kerja spreadsheet yang akan kita selesaikan bersama. Ya. Oke Pak Frans, ini sudah ada datanya. Kita sisa jelaskan bagaimana mendapatkan semua daripada isi atau isi dari lembar kerja tulis. Saya serahkan kepada Pak Frans untuk menjelaskan
dan kita diskusikan bersama. Silakan Pak Frans. Oke. Mohon maaf Pak Asdin, ini di layar saya belum muncul share screen-nya. Mungkin jaringan di daerah saya itu mungkin belum stabil. Mungkin saya matikan video saya dulu sebentar. Yeah. Oh ya, sudah muncul Pak. Sudah muncul. Ya, jadi di dalam tabel ini, em, ada berat Belum muncul. sampah. Oke, sudah Pak, sudah. Ya. Oke, di dalam tabel ini termuat Ya. ada 14 siswa Dan linknya Pak, saya sudah bagi link untuk link dari skripsi saya sudah bagi di iya. di pesan ya. Oke. Oke. Oh ya, sudah. Oke, sudah. Iya. Oke Pak, silakan dibuka link spreadsheet-nya untuk dijelaskan. Oke, baik Pak. Atau Bapak yang share screen? Oh iya, mungkin saya share screen dari sini ya Pak ya. Halo Pak Frans. Halo Pak. Iya. Ya, di share screen yang tampil ini data tabungan sampah SMP Merdeka. Dari data siswa ini ditampilkan kita membuat data untuk membantu bendahara kelas untuk pemetaan sampah yang dimasukkan oleh teman-teman selama 3 bulan. Dalam minggu keempat selama 3 bulan. Yang pertama contohnya di sini misalnya Amelia. Putus-putus saya Pak Frans. Oh ya, suaranya. Oh, oke. Iya. Jaringan di tempat saya ini kurang bagus, Pak. Iya. Oke, Pak, lanjut kayak bagus, sudah bagus sini. Saya lanjutkan ya, Pak. Oke. Amalia di bulan pertama Amalia menabung kardus sampah dalam bentuk kardus 10 kg. Lalu 10 kg dalam 1 kg harga 1 kg Rp3.000. Jadi kardus yang didapat perolehan harga yang diperoleh oleh Amalia, uang yang diperoleh adalah 30.000 untuk kardus, dan untuk botol plastik seberat 10 kg. Jadi uang yang diperoleh oleh Amalia untuk botol plastik 25.000. Jadi untuk bulan pertama untuk Amalia mengantongi Rp55.000 untuk misalnya untuk Amalia. Lalu di sini ditampilkan juga bahwa total jumlah tabungan untuk Amalia misalnya pada bulan pertama sampai ke bulan ketiga itu total tabungan Amalia Rp347.500. Jadi predikat jumlah tabungan untuk Amalia itu pada predikat silver karena Amalia berdasarkan range-nya Amalia memperoleh lebih dari 200.000. Jadi range-nya antara 200.000 sampai di bawah 500.000, range-nya silver. Jadi Amalia memperoleh predikat tabungan silver. Contoh lain di sini ada yang gold, predikat gold itu untuk Yusmika. Kenapa dia gold di sini? Karena tabungannya melebihi dari 500.000. Begitupun untuk misalnya bronze di sini untuk Dean. Dean memperoleh bronze
karena dia memperoleh di bawah 200.000. Jadi dia hanya 168.500. Nah, maka predikat yang diperoleh dari eh, ketika melakukan pemasangan rumus memperoleh predikat bronze. Lalu pada jumlah 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 total untuk sampah, botol dan kardus itu tertera pada angka jumlah, begitupun untuk angka nilai uang yang diperoleh dari tiap siswanya. Lalu rata-rata dari jenis sampah yang dikumpulkan untuk bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ketiga untuk perolehan untuk kardus dan botol tertera pada kolom yang ditampilkan di sini. Lalu tabungan paling banyak juga ditampilkan di dalam kolom ini. Yang di dalam kolom ini ada total yang paling banyak 562.500 rupiah itu pada predikat gold yang dari setelah melakukan pemasangan rumus sum. Lalu jumlah tabungan yang paling sedikit itu berada pada 152.000 saja pada Mungkin Pak kategori. Frans kita matikan videonya Pak Frans supaya mungkin sedikit bisa membantu. Oh, oke, Pak. Oke, Halo Pak Frans, halo, Pak. bisa dihentikan videonya saya Pak Frans untuk menjelaskan supaya tidak putus suaranya ya. Oke, lanjut Pak. Oke, oke. Ya, Ya, halo, sudah. oke. Eh, Lalu untuk jumlah tabungan paling sedikit setelah Ya. kita memasukkan rumus min, maka diperoleh total sampahnya, total paling sedikit sampah yang dimasukkan ada angka 0 di sini, ada yang tidak memasukkan sampah. Lalu total perolehan nilai juga ada yang hanya 6.000, 5.000. Maka ada yang total uang yang diperoleh hanya 152.000. Lalu rata-rata tabungan siswa itu untuk bulan pertama untuk tabungan ini 45.429 untuk kardus dan 45.000 untuk botol plastik. Itu untuk bulan pertama. Dan seterusnya sampai ke bulan ketiga. Dan rata-rata tabungan siswa itu untuk total seluruhnya itu 279.357 ribu. Lalu untuk menjawab tantangan dalam soal itu total perolehan predikat. Jadi total gold ada ada dua gold yang diperoleh oleh siswa, total 14 siswa ini ada 2 gold yang diperoleh. Lalu total silver ada 7 orang yang memperoleh di predikat silver, lalu total bronze ada 5 orang yang memperoleh predikat bronze. Ini setelah dipasang rumus count if, maka diperoleh total predikat dari setiap dari gold, silver, dan bronze. Kira-kira begitu Pak Hasdin. Mungkin ada tambahan. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, penjelasannya. Oke, Pak. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Frans mengenai bagaimana mendapatkan daripada hasil sesuai dengan luaran proyek yang ditugaskan. Yang pertama tadi adalah tabel data siswa dan sampah yang disetorkan. Sekiranya ini sudah jelas, data siswa ada, kemudian tabel daripada sampah yang dikumpulkan mulai dari bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga, ini sudah jelas ada jumlah ketika bulan pertama berapa jumlah kardus, berapa jumlah botol, juga harga daripada setiap sampah ini dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sudah juga terpampang dengan jelas. Kemudian di sini ada jumlah tabungan
di mana kami menggunakan uh, formula Zoom untuk mendapatkan jumlah total tabungan dari setiap siswa. Di kolom P ini juga ini sudah dijelaskan oleh Pak Frans tadi bahwa untuk mendapatkan predikat kami menggunakan formula if dan if n untuk mendapatkan predikat silver, gold, dan bronze. Ya, selanjutnya saya mengulang kembali apa yang beliau sampaikan bahwa sini juga tertera jumlah keseluruhan dari sampah yang dikumpulkan oleh siswa, kemudian juga jumlah harga setiap sampah ini dari bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Ini kami gunakan juga Zoom, dan untuk rata-rata kami gunakan formula average ya untuk menjumlah rata-rata. Itu pun dengan jumlah tabungan paling banyak ya, ini total kalau dari bulan pertama dan seterusnya ini totalnya yang kami dapatkan menggunakan max ya, formula max. Kemudian untuk jumlah tabungan paling sedikit itu menggunakan formula min. Ya, kemudian rata-rata tabungan siswa ya adalah kami menggunakan kembali average untuk menjumlah rata-rata tabungan siswa dari yang tertera. Dan tantangan yang diberikan adalah total perolehan predikat ini kami menggunakan formula kontif ya untuk menemukan berapa total gold, berapa total silver, dan berapa total bronze. Sekira seperti itu dari diskusi yang kami telah lakukan bersama dengan teman-teman kami rekan-rekan kami di kelompok D12 ini. Ya, semoga ini bisa mencerahkan dan memperjelas bagaimana mendapatkan data ya dari tabungan sampah. Kira seperti itu Pak Frans ya. Iya, penjelasan yang untuk Oke. ya. Oke. Oke, baik. Insya Allah kita akan presentasikan kembali di ruang virtual besok di hadapan para narasumber. Oke, Pak Frans, kita selesaikan pertemuan kita pada malam hari ini. Ya. Oke, Pak. Baik Pak Frans, terima kasih. Oke, selamat malam. Terima kasih atas sumbangsi diskusi pada malam hari ini. Semoga ini bisa mencerahkan para siswa kita ketika kita mengajar mereka untuk memecahkan ya. Oke, Pak Pras, terima kasih kehadiran kita pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat dan bernilai ibadah buat kita. Ya. Oke. Selamat malam. Kita tutup diskusi kita pada malam hari ini. Oke. Oke. Selamat malam Pak Frans. Oke, selamat malam Pak Asdi.